kalau kita lihat tipologi pemilihnya 02 kemarin itu umumnya adalah Gen Z. Nah, Gen Z inilah sekarang yang boleh disebut menerima nepotisme itu. Kalau sering disebut-sebut optimis, saya sebaliknya, saya pesimis sekarang melihat masa depan demokrasi Indonesia gitu ya. Saya kira kalau tadi ditanyakan bagaimana sih politik kita gitu, saya kira politik kita udah mati sekarang ini. Nggak ada lagi politik. Kalau politik dalam pengertian adalah mekanisme untuk mengelola perbedaan menuju kebaikan gitu. Kalau itu yang kita makai dengan politik ya. Tapi kalau politik itu yang dengan pengertian cara untuk selalu mendapatkan kekuasaan, dia hidup. Justru sekarang lebih hidup. Tapi kalau politik dalam pengertian adalah cara mengelola perbedaan untuk kebaikan bersama, dia mati. Nah, kenapa gitu? Ya nggak ada lagi sebetulnya politiknya sekarang, kan belum apa-apa semuanya udah mau rapat ke kekuasaan. Gitu. Nah kalau semuanya merapat kekuasaan, ya politiknya mati. Kan nggak ada yang mau bersiap jadi oposisi kan, nggak ada yang mau bersiap untuk menyatakan berbeda. Ya politik mati, di DPR-nya mati, kan nggak ada lagi perdebatan-perdebatan yang memperlihatkan betapa pentingnya perbedaan-perbedaan pikiran dan seterusnya. Nah itu yang kita alami. Dan oleh karena itu ya saya mengatakan pesimis karena ya merayakan nepotisme yang berujung pada oligarki itu disambut dengan 58 sekian persen masyarakat kita dan berlanjut sampai sekarang ya, berlanjutnya sampai sekarang karena bagaimanapun tingkah laku dan pola politik ya dari para elit kita sekarang ini dianggap sebagai sesuatu yang normal gitu. Setidaknya mungkin oleh 58% ya yang memilih 01 itu gitu. Sebab yang warawiri ini, yang kritisi ini kan cuma Pak Ikrar Bakti kan, gitu. Yang anggap ini kok politisinya belum apa-apa udah warawiri kesana kemari, berdalih silaturahmi gitu ya, dan rekonsiliasi gitu ya, dari gotong royong gitu. Tapi ujung-ujungnya kan mereka berbicara soal kekuasaan, kita dapat apa gitu, dan bilang Prabowo akan membentuk kementerian baru. Nah itu dia. Nggak disebut, tapi ada. Ya. Nah, ujung-ujungnya mereka berbicara, saya dapat apa gitu. Nah, dan saya tidak melihat mereka yang berada di 01 itu resah dengan yang kayak begini gitu. 02 ya. Pemilih 02 itu saya nggak lihat mereka resah dengan pola yang kayak begini gitu. Apa artinya gitu? Elitnya mencontohkan ketiadaban demokrasi itu yang diterima oleh publiknya sebagai sesuatu yang normal, yang wajar. Nah, kita yang berada dalam situasi yang mengkritik dianggap yang tidak move on gitu loh. Nah, Prof. Ikrar belum move on. Pilpres sudah selesai gitu loh. Jadi makna move on itu sekarang adalah berbicara tentang saya dapat apa. Itu namanya move on. Kalau kita berbicara, oh ini nggak tepat dong, belum selesai ada udah bicara tentang apa namanya kursi berapa, belum selesai, saya ikut gabung dengan pemerintah dengan melupakan jargon-jargon. Kita ini perubahan loh, ya kan? Sebagai orang perubahan kok malah ketemunya dengan mereka yang melanjutkan gitu. Mungkin orang perubahan itu maknanya cepat berubah. Iya. Saya baru sadar sekarang ternyata perubahan itu artinya berubah sesuai arah angin. Jadi kalau arah anginnya ke barat, dia ke barat. Kalau anginnya ke timur, dia ke timur gitu loh. Jadi kalau arah anginnya ke 02, dia ikut 02 gitu. Jadi baru saya ngerti bahwa perubahan itu artinya berubah sesuai dengan arah angin gitu. Nah jadi nggak ada malunya. Justru kita yang mengkritik ini yang dianggap nggak move on gitu loh. Mestinya semuanya masuk ya ke 01, menerima apapun yang dilakukan oleh 01, kira-kira begitulah ya kan. Lalu hentikan kritik-kritik dan seterusnya gitu. Itu persis
Seperti kemarin malam seingat saya salah satu televisi swasta nasional, ya, saya mengatakan bahwa nggak perlulah ada pertemuan-pertemuan itu seperti tadi oleh Prof. Ikrar ya. Karena bagi saya kata-kata rekonsiliasi, kata-kata silaturahmi itu pun sekarang sudah dimaknai demi kepentingan yang bersifat politik. Dan politik dalam pengertian ini bukan politik dalam pengertian makna, politik dalam pengertian pragmatisme itu. Jadi ya silaturahmi, maka saya mengatakan tepat yang dilakukan oleh Ganjar sama Mahfud itu gak usah datang lah waktu pengumuman hasil itu gitu, penetapan hasil gitu. Dan saya juga mengatakan sudah tepat yang dilakukan oleh PDI, nggak perlu ada pertemuan dengan ini dengan itu macam-macam. Sebab rekonsiliasi sekarang itu kelihatan bermakna satu. Jangan lagi kritik lah kemenangan 02 itu, kira-kira gitulah. Ya. Itu yang namanya rekonsiliasi. Jangan kritik putusan MK, itu namanya rekonsiliasi. Nah, bagi kita yang nggak minat pada kekuasaan, levelnya di situ. Tapi mereka yang punya kekuasaan, yang ingin kekuasaan, rekonsiliasi artinya sekaligus berbicara. Kita dapat apa nih? Ya. Nah, oleh karena itu menurut saya memang harus dibongkar. Makna rekonsiliasi itu dalam pengertian itu nggak perlu ada rekonsiliasi. Bagi saya kalau rekonsiliasi artinya tidak mengkritik 02, tidak mengkritik putusan MK, lalu berbicara saya dapat apa, saya tidak ikut rekonsiliasi. Ya kalian aja yang rekonsiliasi dalam konteks itu. Nah, saya dikritik lah itu, nggak move on nih, ya kan? Masih ada sakit hati, masih ada dendam, dan seterusnya. Bagi saya justru yang tidak move on itu mereka yang sedang menang dalam pilpres ini. Mestinya kan mereka jargonnya adalah kami menang 58% dalam satu putaran, dikuatkan oleh MK. Lalu mestinya dengan kemenangan yang begitu besar itu, dengan satu putaran itu, mereka sudah percaya diri untuk mengelola pemerintahan. Jadi nggak perlu lagi tarik-tarik yang tidak milih mereka kemarin gitu. Itu justru yang menurut saya tidak move on. Jadi mereka masih melihat 01 itu adalah tanda kutip lawan politik, 03 itu adalah lawan politik. Oleh karena itu harus ditarik ke dalam supaya tidak ada lawan politik. Itu artinya nggak move on. Tidak move on, dan kalau ada jargon yang mengatakan hormatilah para pemenang, mestinya yang menang itu juga hormatilah yang kalah. Yes. Cara menghormatinya bagaimana? Dengan menyebut orang yang kalah itu yang berada di luar kekuasaan. Jangan lagi ditarik-tarik masuk ke dalam. Nah, yang kalah itu ya dalam demokrasi itu ya dia tempatnya di luar. Yang menang mengelola pemerintahan. Maka sebagaimana orang yang kalah ini menghormati kemenangan orang yang menang, mestinya juga orang yang menang itu menghormati, ya kan, pilihan orang yang kalah itu untuk berada di luar. Kalau ternyata rakyat tidak memberi kepercayaan kepada saya untuk mengemban visi misi saya sesuai yang saya janjikan kepada masyarakat, ya sudah, itu artinya saya tunggu 2 tahun ke depan kita bertarung, saya di luar. Mandat saya itu ada di luar, bukan mandat saya ikut di sana dengan mencari-cari, misalnya dengan menyebut pokoknya 8 visi perubahan kita itu kita tawarkan kepada Pak Prabowo, ya kalau ketemu kita ikut. Yakinlah, nggak sebetulnya visi perubahan itu nggak akan ada yang ketemu, tapi kan harus dicari-cari, tetap akan dicari-cari nih. Oh, ada 2 poin yang kena, ya sudahlah masuk, ya kan. Misalnya kan visi perubahannya itu tidak menerima EKN, jelas berbeda dengan Pak Prabowo kan. Tidak, ya? Tidak mendukung tidak mendukung makan siang gratis kan, ya jelas tak ketemu dengan Pak Prabowo kan. Ada yang mereka menyebut harus ada kebebasan politik karena di rezimnya Pak Jokowi dianggap kurang bebas, berarti nggak ketemu dengan Pak Jokowi gitu, nggak ketemu dengan Pak Prabowo. Jadi 8 visi misi yang disyaratkan, ya ditawarkan kepada Pak Prabowo itu sebagai syarat untuk bertemu itu, saya kira 80%-nya itu nggak ketemu gitu. Tapi cukup 2, nggak perlu 8 sebetulnya. Kalau ada 2 yang ketemu dari masuk, jadi kira-kira gitu. Nah itulah politisi kita sekarang ini.
Nah, di politisinya ini mati politik, di masyarakatnya dirayakan. Seperti mereka merayakan nepotisme yang menganggap bahwa nepotisme itu seperti ya disebutkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, yang begitu itu dibacakan hakim Mahkamah Konstitusi, saya merasa penting untuk menutup segera siaran televisi gitu. Saya matikan TV-nya. Karena argumen itu argumen di pasar saya dengar itu. Yang menyebut bahwa dinasti itu, nepotisme itu tidak ada karena dipilih secara langsung itu. Ketika itu dikutip oleh Mahkamah Konstitusi dalam risalah pembacaan putusan mereka, seketika saya matikan TV. Apa bedanya dengan apa yang saya baca dari buzzer-buzzer selama ini? Itu kan jauh sebelum ada sidang ini, itu buzzernya udah begitu. Betul. Saya ingat, saya cek lagi. Kondisian opini itu. Iya, saya cek lagi di dalam salah satu TikTok saya. Di dalam TikTok itu kan saya mengajak masyarakat menolak dinasti politik. Sebagian besar buzzer-buzzer yang menolak pernyataan saya itu selalu mengatakan nggak ada dinasti karena dipilih langsung, nggak ada dinasti karena dipilih langsung, nggak ada dinasti dipilih langsung. Saya merasa kok MK nyomot ini gitu loh, nyomot ke argumennya buzzer-buzzer ini dibuat di dalam risalah putusan Mahkamah Konstitusi gitu. Aduh, gitu loh saya gitu. Persis itu ketika dibacakan, ini tidak bisa dianggap ada nepotisme karena pada kenyataannya bahwa sistem kita melakukan pemilihan langsung dan dan itu juga diperkuat dengan putusan MK nomor berapa yang mengatakan bahwa dinasti politik itu tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, plus juga ditambah oleh yang bersangkutan, ditambah oleh mereka sedikit yang dimaknai dengan dinasti politik dalam hal ini adalah kalau sistemnya tidak dipilih secara langsung. Jadi maksud saya nepotisme itu udah dicabut, ya kan, kita punya bayang-bayang lalu dipersempit lagi oleh Mahkamah Konstitusi dengan definisi yang penting itu tidak, yang penting itu tidak ya, harus, yang penting itu kalau dipilih langsung bukan nepotisme, dan yang kedua kalau apa namanya itu nepotisme itu kalau apa tadi itu ya bagi-bagi sembako. bukan. Kalau karena nepotisme itu udah dicabut oleh konstitusi, udah dicabut peraturannya. Kedua, dipilih secara langsung, gitu kira-kira. Nah itu bagi mereka yang disebut dengan nepotisme, mempersempit lagi. Oh iya, tanpa proses satu lagi. Tanpa proses satu lagi. Atau dipilih langsung, ya, tanpa proses. Itu yang mereka bayangkan sebagai nepotisme. Gitu. Jadi itu tadi setelah itu ya saya sudah matikan saja kipik gitu. Saya baca. Gitu. Itu yang kita alami sekarang gitu. Dan kawan-kawan sekalian, ya kalau kita lihat tipologi pemilihnya 02 kemarin itu umumnya adalah Gen Z. Nah Gen Z inilah sekarang yang boleh disebut menerima nepotisme itu. Gen Z itulah sekarang yang menerima rekonsiliasi, itu artinya nggak ada kritik, kira-kira ya, nggak ada itu namanya oposisi, nggak ada itu yang namanya, dan menerima rekonsiliasi itu sebagai bagian yang wajar dalam konteks saling mencari posisi masing-masing gitu. Nah di situ maka disitulah cara pandang saya mengatakan apa yang mau dioptimiskan gitu loh, melihat masa depan demokrasi kita. Enggak, ini kelam karena ya idolaisme Pak Jokowi itu dibawa oleh Jokowi untuk merusak sendi-sendi demokrasi kita yang disetujui oleh publiknya gitu. Dengan cara sekarang ini ya, mungkin dengan cara belum terlihat efek negatifnya. Nah, di era Pak Jokowi kita mengalami dua kerusakan besar tadi disebutkan di dalam risalah PBHI itu. Apa itu? Kerusakan terhadap institusionalisasi demokrasi, kan? Partai politik tidak terlalu penting lagi karena mereka kerjanya silaturahmi, rekonsiliasi, artinya saya dapat apa nih Pak? Ya itu namanya silaturahmi. Saya iya kan ada yang menyebut di salah satu, kan penting dong para politisi ini untuk silaturahmi. Oh ya penting,
Kalau mereka masih hidup, mereka ketemu namanya silaturahmi. Kalau kita jenguk orang yang sakit namanya takziah, saya bilang. Kalau kita ke kuburan namanya ziarah, saya bilang kan. Jadi apapun namanya selama orang sehat dan orang sehat ketemu, itu namanya silaturahmi gitu loh kira-kira. Tapi silaturahmi model sekarang tidak harus ketemu cipika-cipiki. Pakai Zoom aja udah cukup. Ya. Kenapa sih Pak Prabowo nggak Zoom-Zooman aja dengan Ibu Mega misalnya? Zoom-Zooman aja. Tapi kan perlu ada efek kepada masyarakat supaya damai. Ya kalau damai tapi Anda pertegas posisimu sih is oke. Tapi kan Anda cipika-cipiki tiba-tiba berubah dari perubahan menjadi kelanjutan gitu ya. Kalau Anda ketemu cipika-cipiki seperti kita kenal di awal-awal para pendiri bangsa kita, mereka berdebat keras di forum, habis itu ngopi bersama, kembali ke forum yang sama, kembali berdebat lagi gitu loh. Dengan sikap yang tetap sama, nggak berubah. Saya nggak setuju tuh, kencang kan, ledek-ledekan malah di dalam forum itu ya kan, ledek-ledekan ini itu macam-macam ya kan, begitu dia ngopi-ngopi, saya kembali lagi ke forum di situ, sikap nggak berubah. Nah ini rekonsiliasi silaturahmi itu artinya mengubah sikap dari yang sebelumnya perubahan menjadi kelanjutan gitu loh, dan sebagainya. Tiba-tiba itu yang saya sebut. Nah kalau begitu ya Anda silakan silaturahmi bagus, tapi jelas sikap politik Anda nggak bisa diubah. Kalau masyarakat sipilnya gimana nih? Itu yang saya sebut tadi. Jadi yang tersisa ini kan sebenarnya elemen civil society, ya kan? Yang tidak banyak jumlahnya dan juga nggak ada duitnya. Saya kira bukan terfragmentasi. Ya. Lebih pada aspek mereka sangat setia pada profesionalisme. Jadi elemen civil society ini atau CSO kita ini sangat profesional di bidangnya sehingga lupa hal yang lain. Kalau jadi lingkungan ya lingkungan aja. Kalau jadi petani ya petani aja. Kalau ya di laut ya di laut aja. Tidak kelihatan ini. Jadi bukan menurut saya bukan terfragmentasi, tapi lebih karena terlalu setia pada sikap aktivitas profesionalnya. Iya, aktivitas profesionalnya sehingga tidak terkonek. Bahasa yang lain mungkin tidak terkonsolidasi bahwa kita sedang mengalami problem yang begitu besar. Jadi seolah-olah urusannya demokrasi itu ya urusannya Lingkar Madani, urusannya Prof Ikrar gitu loh kira-kira itu. Urusannya ini, urusannya itu dan seterusnya. Dalam mengatasi itu kira-kira apa yang bisa dilakukan? Saya melihatnya waktu. Jadi ini soal waktu nih. Ini soal waktu. Memang ya saya di salah satu grup aktivis 98 yang yang kesal dengan situasi begini udah ini harus revolusi. Ya. Tapi kan dalam kondisi kayak begini nggak mungkin revolusi. Ada 58% sekian pemilih kita yang terbuai dengan idealisme, ya, yang susah ini disadarkan. Kita menyebut nepotisme aja dia nggak tahu. Nah, oleh karena itu butuh semacam tamparan-tamparan yang mungkin skalanya kecil, tapi kalau sering terjadi. Salah satu tamparan yang kejadian kemarin itu adalah soal adanya rencana pemberian Satya Lancana ya, Satya Lancana ya, kepada Gibran dan Bobi. Akhirnya batal. Presiden Jokowi sendiri nggak hadir, Gibran nggak hadir. Itu tamparan kecilnya tuh. Jadi tamparan kecil menurut saya ini tamparan gini penting. Oh masyarakat mungkin tahu. Oh iya, ada masalah dalam soal nepotisme. Untuk apa lagi sih Satya Lancana? Anda sudah jadi wakil presiden kok. Misalnya begitu ya. Dan sebagainya. Itu butuh waktu tuh. Nah, yang kedua membutuhkan situasi yang memiliki semacam leader. Nah, ini yang kita nggak lihat sekarang misalnya di politik kita. Dalam hal ini adalah partai-partai yang semuanya sekarang seolah-olah berlomba-lomba untuk ya mendapatkan secuil kekuasaan di dalam kekuasaan yang ada ini. Nah ini yang kejadian, makanya kan kita harus dorong terus ya, mudah-mudahan ya PDI ya tetaplah di luar, jangan masuk ke dalam ya. PKS juga kita harapkan begitu, biarlah kalau mau ditarik dua partai itu silakan gitu, tapi
sebaiknya PKS dengan PDI tetap berada di luar untuk menjaga supaya keseimbangan demokrasi ini akan terjadi. Nah yang ketiga akan kita lihat nanti di pilkada. Kalau kenyataannya di pilkada ini yang maju adalah banyak sekali keluarga berdasar nepotisme itu, mungkin sedikit banyak akan memberi kesadaran kepada publik bahwa memang nepotisme ini bahaya. Karena ujung-ujungnya seperti yang suka tadi itu hanya membentuk kelompok oligarki. Nah ini yang saya sebutkan nanti di terakhir ya. Nah yang kedua yang hancur di zamannya Pak Jokowi itu adalah etik berdemokrasi. Putusan MK itu sama sekali nggak menyinggung betapa penting etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ada itu tadi dijelaskan oleh Mbak Pibit dengan baik ya. Pendekatannya legalistik formal, gitu. Sehingga saya nggak tahu, mestinya kita bertanya, segitukah konstitusi kita seolah-olah nggak mengandung unsur estetika dan etika gitu loh. Seolah itu kosong dalam konstitusi kita. Yang disebut dengan estetika, yang disebut dengan etik. Kalau kita baca risalah di luar 3 orang yang dissenting itu ya, tapi itu seolah-olah konstitusi kita itu nggak ada hubungannya dengan etika, nggak ada hubungannya dengan estetika. Apa konstitusi kita? Konstitusi kita apa yang ada tulis di situ, legal formal. Gitu loh kira-kira itu. Jauh gitu. Nah ini terjadi memang di zamannya Pak Jokowi, dan itu pula lah yang dilakukan oleh sebagian elit-elit politik ini. Pakai nama silaturahmi, rekonsiliasi tanpa malu-malu, lalu kemudian berbalik arah. Berbicara soal ya kepentingan mereka di dalam sebagainya. Kita lihat aja. Nanti kalau mereka gabung dengan Pak Prabowo lalu tidak apa-apa, kita boleh mengkoreksi diri. Mungkin kita terlalu salah memandang mereka. Artinya ya kami ikut Pak Prabowo tapi nggak dapat menteri, nggak dapat komisaris, nggak ada jabatan ini jabatan itu, mungkin kita bisa koreksi. Tapi kalau mereka gabung kepada Pak Prabowo, dapat menteri, dapat komisaris, dapat ini macam-macam, ya jelas ya makna-makna sakral di dalam kehidupan kita berbangsa secara sosial, begitu ya masuk ke politik, tujuannya tetap pragmatisme politik, yaitu tadi silaturahmi, rekonsiliasi, ya kan macam-macam lah kalimat-kalimat yang benar, dan itu yang sekarang kosong. Apa yang kita hadapi di masa mendatang 5 tahun ke depan di eranya Pak Prabowo, sekiranya menurut saya ada 2 lagi. Jadi di era Pak Jokowi kita kehilangan 2, yaitu melemahnya institusi demokrasi, KPU diperlemah, bukan diperlemah ya, KPU seperti kerjanya seperti sekarang lah gitu ya, Bawaslu kinerjanya seperti sekarang, Mahkamah Konstitusi kita udah tahu seperti sekarang, KPK juga seperti yang sekarang, KSAN dibubarkan. Institusi penting dalam negara demokratik gitu ya. Nah etika kosong ya. Nanti di era Pak Prabowo ini menurut saya kita akan ditambah lagi pada 2 persoalan tadi sudah disebutkan oleh PBI, pendekatan sekuritas yang akan meningkat atas dasar stabilitas, atas dasar harmoni, atas dasar rekonsiliasi, jangan ada kritik. Kira-kira begitulah ya. Gitu. Kalau Anda kritik, paling lemah tuh sangkanya nggak move on, itu paling lemah itu. Diserangnya buzzer. Iya, diserang buzzer. Nggak move on, sakit hati, mau cari jabatan. Nah itu paling lemah tuh. Selemah-lemah serangannya itu. Nah kalau ternyata meningkat juga, akan dicari pasalnya. Apa nih pasal yang tepat dan sebagainya. Itu satu. Nah yang kedua tantangan kita berikutnya, makin mengentalnya oligarki politik. Yang tadi disebutkan 1% itu setara dengan 50%, 50,3% penguasaan terhadap aset ekonomi kita itu. Dan ini akan makin membengkak 5 tahun ke depan. Dan di tengah situasi seperti itulah mudah-mudahan kesadaran itu muncul kembali. Apa yang disebut oleh Prof. Ikrar, yang disebut oleh Mbak Bibit akan dikenang sebagai sebuah pernyataan yang datang dari ketulusan hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.